Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin syajaratil aslin nuraniyati wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyati wa asrafi suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjati saniyati wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tab'asu man afnait wa sallim tasliman kasiran ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wabidzalika qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah maknanya wallah bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyul mustafa wa rasulul mujtaba wal habibul murtada sayyidunal muntaqa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min mauludin yuladu illa fitratul islam. Wa qala aidan man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu wa adabahu wa idza balagha falyujawizhu wa idza balagha falam yujawizhu fa asaba isman fa innama ismuhu li abi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah ta'ala an yaj'alana jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan amin wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma amin wa an yaj'alana minas salihin wa an yaj'alana minal muttaqin
wa ayyaj'alana minal aghniya'i syakirin wa ayyaj'alana minas su'ada'il maqbulin wa ayyudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan beraneka ragam kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam, ma'asihat wal afiat. Semoga segala kenikmatan yang telah Allah berikan, yang telah Allah curahkan kepada kita, ini merupakan nikmat hakiki dan sejati. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di sini, dapat mensyukurinya sehingga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur terhadap nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan baginda alam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, juga kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Segenap para alimil ulama sadayana, para kiai, para asatid, para hujjaj bil khusus guru urang sadayana, kasepuhan urang sadayana, kasepuhan kampung setempat, Al-Mukarram wal Muhtaram, orang tua kita Kiai Haji Mansur, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Muhyiddin, Al-Mukarram wal Muhtaram kasepuhan kita Bapak Kiai Mahdi, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Santibi, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Jurta, Al-Mukarram wal Muhtaram segenap para alimil ulama yang lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tak mengurangi rasa hormat, takdim, takrim pribados kasadayana. Kita doakan mudah-mudahan segenap para alimil ulama, sadayana para kiai, sadayana para ajengan senantiasa diberikan umur yang panjang dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang umur anu berkah, amin. Istiqamah di jalan Allah hingga akhir hayatnya, amin. Selalu mendapatkan kemenangan dan keselamatan dalam setiap langkah dan perjuangannya, amin ya rabbal. Juga salam penghormatan yang tak kalah istimewanya saya sampaikan. Saya datang ke sini tidak sendiri, melainkan disertai oleh ikhwan seperjuangan dari Front Pembela Islam yang ada di Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Cibaliung. Hadir di tengah-tengah kita alhamdulillah Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Arif sebagai Kabid Organisasi DPW EPI Cibaliung. Juga hadir Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Ulung Maulana, Ketua Hilmi Hilal Merah Indonesia Front Pembela Islam Dewan Pimpinan Wilayah Kabupaten Cibaliung. Juga para laskarnya, anggota batnya, segenap para ikhwan seperjuangan, ya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan istiqamah di jalan Allah hingga akhir hayatnya, amin. Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, amin. Ya Allah mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya, Allah lapangkan dadanya, Allah lampangkan harta bendanya, Allah berikan kebahagiaan keselamatan dari dunia hingga akhirat, amin ya Allahu ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan yang tak kalah istimewa saya sampaikan kepada aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri, bil khusus sahibul wilayah Bapak Lurah Numawi hadir alhamdulillah, Bapak Lurah Eman, juga Bapak RT-nya, Bapak RW-nya, Bapak BPD-nya beserta para anggota dan para perangkatnya, kita doakan
Mudah-mudahan aparatur pemerintah bil khusus sahibul wilayah dari atasan hingga tingkat bawahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa dijadikan aparat pejabat yang senantiasa bertakwa kepada Allah taala. Amin. Sanggup memberikan kesejahteraan, kenyamanan, keadilan bagi setiap warga masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan yang tak kalah istimewanya, yang paling istimewa dan paling spesial saya sampaikan kepada sahibul bait, sahibul hajat, sahibul niat, Bapak sahanu hajatna, Bapak Mus, yang pada malam hari ini mengadakan acara tasyakur walimatul khitan anu ngajadi putrakna. Kita doakan mudah-mudahan hajatan anjeunna ti kawit degikeun ka akhir dijadikan hajat anu barokah. Amin. Apapun yang telah dikorbankan, baik itu moral ataupun materi, tenaga, harta maupun benda, pemikiran dan lain sebagainya yang telah diinfakkan, dikorbankan demi terselenggaranya acara hajatan anjeunna, bil khusus acara pengajian pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amalan salihan makbulan. Amin. Dan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Dan kita doakan mudah-mudahan murang kali anu parantos di Cepitan, walaupun alhamdulillah katanya dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Betul alhamdulillah. Ini jelas merupakan suatu karunia dari Allah, anugerah dari Allah, minnatun minallah azimah, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai anak sudah dilahirkan dalam keadaan makhtunain, sudah dalam keadaan dikhitan. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda anak yang akan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, diriwayatkan cek satu riwayat bahwa setiap para nabi dan rasul itu dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, kecuali Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Setiap nabi dan rasul termasuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wulida makhtunain, dilahirkan sudah dalam keadaan sudah dikhitan, sudah dalam keadaan suci dan bersih, tidak perlu dikhitan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya putra Bapak sahibul hajat dilahirkan dalam keadaan dikhitan, dalam keadaan suci dan bersih, mudah-mudahan anaknya kelak menjadi pewaris para nabi. Amin. Diberikan ilmu dan manfaat dan berkah. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan dijadikan sebagai generasi salafus salihin, menjadi anak kebanggaan orang tua, bukan hanya kebanggaan di dunia, akan tetapi anak yang mampu menjadi kebanggaan orang tua hingga ke alam baka. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan yang terakhir yang tak kalah istimewanya saya sampaikan kepada segenap para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para santriawan, santriawati, karyawan, karyawati, mahasiswa dan mahasiswi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul pada satu tempat yang insya Allah ini tempat termasuk tempat yang mulia indallah, pada satu acara yang sangat mulia, yaitu acara tasyakur walimatul khitan. Insya Allah ini pun termasuk acara yang mulia, pada saat yang mulia, dan beserta orang-orang yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat yang mulia, pada saat yang mulia,
pada waktu yang mulia, pada acara yang mulia, beserta orang-orang yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena di sini hadir para alimil ulama, para asatidil kiram, para kesepuhan, para pejuang-pejuang Islam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini mendapatkan kemuliaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal peribados rek naros kasadayana ibu-ibu jeung bapak-bapak hoyong hirup hayang mulia di dunia jeung akhirat hoyong hirup salamet dunia jeung akhirat hoyong. Benar ibu bapak hadirin rahimakumullah, setiap manusia pasti punya tujuan ingin selamat bahagia dunia jeung betul, yakin betul. Rek urang mana baik, rek urang kota, rek urang desa, apapun profesinya, apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, mau dia petani, mau dia pedagang, mau dia kiai, mau dia pegawai negeri, mau dia rakyat, mau dia pejabat, pasti menginginkan kebahagiaan dan keselamatan dari dunia hingga yakin semuanya, yakin betul. Tapi Bu Pak, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ini tentunya harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena percuma kita cuma selamat di dunia tapi ngubrus di alam akhirat. Percuma orang ukur bahagia di alam dunia tapi sangsara di alam akhirat. Betul. Lalu bagaimana supaya kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan dari dunia dan akhirat? Kebahagiaan dari dunia dan akhirat. Di dunia kita mendapatkan hayatun thayyibah, kehidupan yang indah, yang penuh dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat kita mendapatkan jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada lain dan tiada bukan. Untuk mencapai itu semua, satu dasarnya adalah taat kepada Allah dan Rasul. Itu modal utama. Modal utamanya adalah iman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika kita ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna, mesti taat kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah harus disertai dengan ilmunya. Betul. Jadi segalanya bermuara pada ilmu. Kata siapa? Mari Bu Pak, kita lihat salah satu keterangan Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tausi di dalam kitab Ihya'i Ulumuddin. Faqadin kasyafa li arbabil qulub bibasiratil imani wa anwaril Qur'an alla usula ila sa'adati illa bil ilmi wal ibadah fannasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatrin azim. Kaharti Bu, kaharti Pak, kunan repeh baik dan nu kaharti baik. Jelaskan ulah rek didengekeun, arek diamalkan, yakin. Awas jangan sampai ada dusta di antara kita.
Saur Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tausi di dalam kitab Ihya'i Ulumuddin, alla usula ila sa'adati illa bil ilmi wal ibadah. Ingatlah bahwa tidak akan pernah mencapai suatu kebahagiaan dunia dan akhirat illa bil ilmi wal ibadah, kecuali harus disertai dengan ilmu dan ilmu harus dipakai ibadah, ibadah harus disertai dengan ilmu tanpa ibadah tidak akan ada apa-apanya. Betul, ibadah tanpa ilmu diterima apa moal? Diterima apa moal? Diterima apa moal? Jalma boga ilmu teu ibadah, teu dipakekeun ilmuna, teu diamalkeun ilmuna, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wasan. Jalma alim teu ngamal kana ilmuna, kiai ongkoh tapi teu ngamalkeun kana ilmuna, mu'addabun min qabli ubadil wasan, disiksa ku Allah subhanahu wa ta'ala, diasupkeun kana neraka min qabli ubadil wasan, samemeh jalma anu nyembah kana tapekong arca berhala. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Eta ancaman pikeun jalma anu boga ilmu tapi henteu diamalkeun. Boga ilmu ongkoh tapi teu daek diamalkeun. Kiai ongkoh tapi doang lain kiai, ustad ongkoh tapi lain doang ustad, kiai ongkoh tapi lain doang jelma bodoh bae. Al alim alladzi lam ya'mal bi ilmihi wal jahil sawaun. Jelma alim teu ngamalkeun kana ilmuna, wal jahil jeung jelma bodoh sawaun 11 12 sarua bae. Nah, mudah-mudahan sadayana para kiai, para alim ulama, sadayana urang sadayana mudah-mudahan dijaga diraksa ku Allah tina boga ilmu tapi teu bisa ngamalkeunana. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, sebabna lantaran ilmu anu model kitu ibu bapak hadirin, ilmu anu model kitu, ilmu anu teu diamalkeun, lain ilmu anu bisa nyalametkeun di dunia jeung di akhirat, tapi justru ilmu anu bakal ngajadikeun siksa di alam akhiratna. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Numatak sok sering-sering ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala, terutama dina mantas salat subuh, dina waktu duha, dina waktu salat subuh, dina doa, dina kunut, sering doa bacakeun Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Osok dibaca Pak, osok tante selapkeun dina setiap salat subuh, dina sabadana doaku, doa kunut satu acan maca sholawat, sok berean heulan doa anu eta Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nembe sujud. Osok Bapak dibaca, osok tara salat subuh osok maca doa kunut, osok alhamdulillah bisi aya anu salat subuh tar maca doa kunut di dieu. Rada aneh kula makara. Aya Kiai Santibi, aya Kiai Haji Mansur. Lantaran aya Bapak, aya jelema anu teu daek maca doa kunut. Bahasa ulah kedeui loba keneh bahasa lain waktuna. Lanjut
Kita kembali, alla wusula ila sa'adati illa bil ilmi wal ibadah. Saur Imam Ghazali, ingatlah bahwa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan itu kuncinya illa bil ilmi wal ibadah, kudu jeung ilmu jeung ibadah. Ilmu teu diamalkeun mu'adzabun min qabli ubadil wasan, disiksa ku Allah samemeh jelma anu nyembah kana tapekong arca berhala. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Ibadah teu jeung ilmuna diterima apa moal? Diterima apa moal? Moal diterima. Saha jalma ibadah teu jeung eta tangtu ta eta tangtu amalna teu osok di sholawat ke didinya osok tahan teu ibadahnya ngan turut munding ngan turut buat batur doang, batur ruku ilu ruku, batur sujud ilu sujud, tenyaho kana rukuna, tenyaho kana syarat sahna, wudukna teu endah, salatna teu endah, amal ibadah anu teu barengan jeung ilmu mardudatun la tuqbalu, hapeuk moal kudu tarima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas kunci daripada kebahagiaan, kunci daripada keselamatan adalah ilmu dan ilmu jeung ibadah. Bu, Pak, sedengkeun eta ilmu anu bisa ngabenerkeun kana ibadah ayana di pasantren apa di sekolah? Jawab sing kompak. Oke, kula moal waka nyalahkeun sakola moal. Ieu mah keur ngunggulkeun pasantren heulana. Ilmu anu bisa mawa manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dengan wudhu dengan baik, bisa wudhu dengan sempurna, bisa sholat dengan benar, zakat dengan benar, ibadah dengan benar, mengenal Allah dan Rasulnya, sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Kira-kira eta ilmu anu model kitu diajarkeun di pasantren apa di sekolah? Di pasantren apa di sekolah? Betul. Kira-kira eta model kitu diajarkeun di majlis taklim apa di kampus? Di majlis taklim apa di kampus? Di majlis taklim apa di kampus? Di dia ayat teu majlis taklim. Ayat teu pasantren. Ayat teu pasantren. Ayat madrasah. Alhamdulillah. Numawe sok eusian eta majlis taklim, eusian eta madrasah pengajian baik itu bulanan, mingguan, harian dan lain sebagainya. Selagi ada pengajian sok buru teangkeun ku urang, pikeun ngagugurkeun kewajiban, pikeun memetik ngalak kana ilmu supaya urang bisa ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dia aya pengajian aya bapak-bapakna aya pengajian, ibu-ibuna aya pengajian, pamudana aya pamuda aya tahu pengajian aya tahu aya. Masya Allah. Seueur kiai, seueur ustad, seueur ajengan di dia sok manfaatkan ku urang ilmuna, alap ku urang ilmuna. Nah sebabna lantaran urang sadar tidak akan mencapai kebahagiaan kecuali dengan ilmu dan ibadah. Mual bener ibadah urang lamun teu jeung ilmuna, mawe segala bermuarana akhirnya tetap bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan ilmu dan ibadah. Fannasu kulluhum halka illal alimun. Sakabeh manusia halka eta bakal cilaka
ilal alimun kecuali jelma anu berilmu. Insyaallah lamun jelma boga ilmu, lamun jelma pinuh ku ilmu agama, insyaallah moal terbawa sesat, moal terbawa aliran-aliran anu teu enda. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun, jelma anu ilmu pun tetap bakal cilaka, halka bakal ruksak jeung binasa, illal amilun kecuali jalma-jalma anu ngamalkeun kana ilmuna. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, jalma berilmu cilaka kecuali jalma anu ngamalkeun kana ilmuna. Hei, jalma anu ngamalkeun kana ilmuna pun tetep bakal cilaka, illal mukhlisun kecuali jalma anu ikhlas beramalna. Masya Allah, eta ikhlas. Ikhlas kudu ikhlas beramalna. Salat urang kudu ikhlas, ngaji Quran urang kudu ikhlas, saupa puasa urang kudu ikhlas, sedekah urang kudu ikhlas. Entong aya ria, entong aya sum'ah, entong hayang ka alam, entong aya ujub, entong aya takabur, kudu ikhlas lillahi ta'ala. Sedangkan Bu Pak di nisbat zaman ayeuna eta ibadah hayang ikhlas ku hese. Bener tak? Maca Quran selfie, bener tak? Lagi baca Quran dulu. Akur tante lempang ke pengajian, OTW pengajian. Akur keur salat nonggek di foto. Aya Masya Allah. Keur ngaji di upload, segala macam dipiralkeun. Bener rek kumaha ikhlasna. Betul apa tidak? Masya Allah. Kadahar-dahar dipoto ayeuna mah. Lamun andai kata eta sakejo keur ngaleuyah di dieu memeh di dahar lain kumaha dipoto heulan. Akur tante kalakuan dari ieu. Masya Allah. Nu macak wajar saur Imam Al-Ghazali, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, jalma anu ngamalkeun kana ilmu papun tetep bakal cilaka, illal mukhlisun kecuali jalma anu ikhlas dina ngamalkeun ilmu. Ternyata ikhlas eta hese. Mangga ternyata ikhlas itu susah Bu Pak, hesena luar biasa. Betul nya, mudah-mudahan urang sadayana kaasupkeun jelma-jelma anu dipasihan ilmu ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sanggeusna boga ilmu urang tiasa ngamalkeun kana ilmu. Amin. Sanggeusna urang bisa ngamalkeun kana ilmu, mudah-mudahan urang tiasa ikhlas dina ngamalkeunana. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Cukup apa buka apa belum? Lanjut apa jangan? Betul. Masih semangat. Yakin? Coba takbir. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Jadi intinya adalah mual mencapai orang kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu dan ibadah. Dan ilmu dan ibadah, kunci daripada kebahagiaan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasarnya iman. Iman numawi kudu sering urang ngadoa ke Allah Subhanahu wa ta'ala hoyong ditetapkan iman sinarang Islam. Amin.
Allahumma sabitna bil Islam, amin, wasabitna bil iman, amin, wasabitna bit tauhid, wasabitna bil ma'rifah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Fanas'aluka Allahumma an tuwafiqana linadri ila wajhikal karim wa takshifa anna humumana wa ghumumana wa tuhassila muradana wa tuyassira umurana wa taqdiya hajatina birahmatika ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Kita minta kepada Allah supaya kita ditetapkan iman dan Islam, karena ini adalah modal utama, modal untuk mencapai kebahagiaan. Selain ilmu dan ibadah, yang paling pokok, yang paling utama, yang paling mendasar adalah keimanan kita kepada Allah, keislaman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang dinamakan iman? Apa yang dinamakan Islam? Bu, kira-kira pribados lamun ngabahas tentang iman dan Islam, setuju apa ente? Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Betul. Siap ngadengekeun anak, siap ngamalkeun anak. Betul. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Hati-hati Bu Pak. Ayeuna tak terasa, disadari ataupun tidak, urang geus aya hirup dina hiji zaman anu mana zaman ayeuna seueur fitnah, ujian jeung cobaan anu nimpa ka umat Islam. Betul? Betul. Seueur akidah-akidah anu bermunculan, seueur paham-paham anu teu arendah, seueur aliran-aliran sesat anu bisa menyesatkan urang, membawa urang kana kecelakaan dari dunia dan akhirat. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini ingin saya sampaikan, ingin saya bahas tentang uraian tentang keyakinan kita, akidah yang kita pegang, yaitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Saya yakin semua yang hadir di sini akidahnya sarua jeung kula Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar? 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 Saya yakin kasadayana urang masyarakat dia, baik dia FPI ataupun bukan, baik dia NU ataupun siapapun dia yang hadir di sini, saya yakin dan percaya semuanya beraliran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Betul? Tapi Bu Pak, awasin hade, Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman ayeuna geus saling klaim, saling aku. Apapun alirannya, naon bae firqahna, naon bae bentukna, kabeh ngakuna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga FPI dituding Wahabi, FPI dituding Syiah. Betul? Betul? Siapapun dia pasti mengklaim bahwa dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana supaya orang ulah tertipu, ulang-ulah termakan dengan tipuan-tipuan, tipu daya, sehingga orang tidak terjerumus pada pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, akidah-akidah yang mengakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, si padahal keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nanti bukan, kita harus memahami
kita harus mengetahui ciri-ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah. Betul? Betul? Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sengaja saya bawa ini kitab karya daripada imam besar umat Islam Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab hafidhahullahu ta'ala wa wara'ah. Amin. Beliau sekarang masih hijrah di kota Mekah Al-Mukarramah beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kelak bisa kembali ke Indonesia, bisa berkumpul bersama kita, berjuang bersama kita. Amin. Dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan selamat, tidak ada halangan ini dan itu. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui, beliau adalah seorang ulama yang sangat mumpuni, saudara. Beliau imam besar umat Islam, seorang ulama yang sangat karismatik, ulama yang sangat tabahur ilmunya, yang sangat jenius otaknya. Beliau mendapatkan gelar luar biasa. Beliau punya gelar LC, beliau punya gelar DPMSS, beliau punya gelar doktor, segudang ilmu, berbagai pengalaman. Beliau adalah seorang dai yang sangat mumpuni, mujahid fisabilillah yang tak pernah takut dengan siapapun yang mengancamnya. Kalau kita silaturahmi Bu Pak ke tempatnya luar biasa. Kalau kita silaturahmi ke markas Petamburan, itu di markas Petamburan kita dapat lihat kitab-kitabnya luar biasa. Begitupun kalau kita silaturahmi ke MS Markas Syariah Megamendung Bogor, masjidnya itu dindingnya semuanya kitab. Dan kalau kita silaturahmi ke Mekah Al-Mukarramah, di kediaman beliau yang sekarang di Syarasitin, luar biasa, kitabnya pun luar biasa. Dan beliau sangat banyak mengeluarkan kitab-kitab baik berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Arab. Keberaniannya sudah tidak bisa diragukan, dakwahnya sudah tidak bisa diragukan, keberanian dalam berjihad, dalam berhisbah luar biasa. Seorang ulama yang sangat mumpuni, seorang ulama tokoh yang sangat luar biasa, yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Betul. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau. Amin. Dan mudah-mudahan kita kelak di alam surga beserta beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana rindu tante ka imam besar, kangen apa hente? Betul, betul. Kita doakan mudah-mudahan sebentar lagi beliau bisa pulang ke Indonesia. Amin ya Allah ya rabbal. Kalau seandainya ada pengumuman dari para alimil ulama, daripada aktivis Islam, bahwa imam besar umat Islam akan turun kembali ke Indonesia, kira-kira orang dia siap jemput ke bandara, siap dia ikut ke bandara, siap jemput ke bandara, apapun resikonya, meskipun dihalangi, sekalipun diteror, sekalipun diancam, sekalipun diintimidasi, sekalipun mati, siap. Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, beliau di dalam kitab ini mencatat sekurang-kurangnya ada 101 ciri ahlus sunnah wal jamaah. Sabar apa? 100 hiji. Loba tante, kira-kira lamun pribados dibahas hiji-hiji, nah sampai ke angges, ya siap tante orang dia, siap tante. 100 hiji ciri,
satu cirina kukula dibahas ulah kudu kebal-kebal 10 menit baik. Siap? Siap? Betul? Siap ngaji? Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab ini Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab hafidhahullahu ta'ala wa wara'ah abid menerangkan sekiranya ada 101 ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa kita harus paham? Mengapa kita harus mengetahui? Urang kudu nyaho karena satu persatunya ataupun secara global daripada cara ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya orang salamet tina ahlus sunnah wal jamaah anu palsu. Bener? Supaya orang ulah termakan ahlus sunnah wal jamaah anu kawe. Bener? Nah sebabna lantaran zaman ayeuna mah sadayana loba kawe nah. Loba barang aspalna asli tapi bener. Loba kawe ayeuna mah bener teu? Loba barang imitasi bener teu? Bener teu? Sagala macam ayeuna mah aya tiruanana. Ka parawan-parawan ayeuna mah aya nu parawan kawe. Kumaha parawan kawe eta parawan rasa janda. Pan aya parawan rasa janda. Statusna parawan, KTP-na parawan ternyata geus dobol kuduaan. Naudzubillah summa naudzubillah min. Ngaku nambah parawan horenganan hulu susuna geus dijebuk. Naudzubillah summa naudzubillah min. Anu kitu di dieu aya. Aya tawa. Pira aku anu kitu di dieu. Awasin hade. Kenapa kita harus paham dan mengetahui ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah? Tujuannya ada tidak bukan supaya orang salamet tina ahlus sunnah wal jamaah anu palsu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Yang pertama, siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Tanda yang pertama, kata Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, tanda yang pertama kalau kita ingin mengetahui ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah kelompok yang bermadhab Asy'ariyah Maturidiyah dalam bidang usuluddin, dalam bidang akidah, dalam bidang usuluddin, dalam bidang keyakinan berpegang teguh pada dua madhab ahlus sunnah wal jamaah, yaitu Imam Abi Hasan al Asy'ari dan Imam Abu Mansur al Maturidi. Siapa Imam Abi Hasan al Asy'ari dan Imam Abu Mansur al Maturidi? Mereka adalah ashabu tabwid wa ta'wil. Mereka madhab ahlus sunnah wal jamaah yang membagi akidah itu pada 3 bagian. Yang pertama akidah uluhiyah, yang kedua akidah nabawiyah, yang ketiga akidah sam'iyah. Apal bu pak? Osok dibahas? Pernah tuh dibahas? Pernah tuh? Imam Asy'ari jeung Imam Maturidi ngabagi akidah teh kabagi kana 3. Hiji akidah uluhiyah, kadua akidah naba, katilu akidah sam'iyat. Akidah uluhiyah yaitu akidah tentang sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kapangeranan, baik anu wajibna, anu mustahilna ataupun anu jaizna. Sifat nabawiyah, akidah nabawiyah yaitu akidah-akidah anu berkaitan dengan pangkat kanabian jeung karasulan, baik anu wajibna, mustahilna maupun anu jaiznya. Akidah sam'iyat yaitu akidah tentang
menerangkan tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya mizan, tentang adanya sirat, hisab dan lain sebagainya. Itu namanya akidah sam'iyat yang langsung diberitakan oleh Allah baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Nah itu maksudnya akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah sam'iyat. Kira-kira paham? Paham? Paham tante? Bener repeh baik. Mana akidah uluhiyah? Sifat anu wajib di Allah 20 sifat, mustahilna 20 sifat, wenangna sabaraha? Sabaraha? Hiji. Sifat anu wajib di Rasul sabaraha? Op. Mustahilna op. Wenangna sabaraha? Hiji. Berarti 20 tambah 20 sabaraha? 40 tambah hiji 40 hiji tambah 4 tambah 4 tambah hiji sabaraha? 50 akidah. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dimulai sifat wujud kidam bako sampaikan kana kaunuhu mutakal liman. Osok di awas Pak Bu, osok tadi awas. Osok tara. Osok tara. Coba jajalai osok mah. 1, 2, 3. Ari aqaidul 50 keyakinan kanyahokeun sing enyaan mun ngaku jalma iman nu 20 sifatna wajib aya di Allah na 20 nu muhalna nu jadi lawanana sifat nu jaid sahiji jadi 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui sifat nu wajib 4 nu wajib di Rasul 4 nu muhal di Rasul nu jaizna hiji wungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji barengan wujud ki mukha qiyamuhu sihi wahdaniyat kudrat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran kaliman adam hudus pana mumasalah lil hawadis ihtiyaj ta'adud azazun pandar lepeh Bu cena apal tapi saon Masya Allah. Tapi osok dia osok dia aja osok Allah wajib wujud hartina aya mustahil Allah wajib kidam hatina ayana teu aya mimitina mustahil naon
Mustahil anyar ayana aya mimitina Allah wajib bako hatina Allah langgang mustahil ruksak jeung saterusna. Nah itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah itu dalam segi akidah. Dalam segi madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah boga ciri jeung tanda selalu bermadhab ka salah satu di antara imam anu opat. Mana? Hiji Imam Hanafi, dua Imam Maliki, katilu Imam Syafi'i, kaopat Imam Ahmad bin Hambal. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang tidak mengingkari madhab, justru mengakui dengan adanya madhab, dan madhab yang boleh diikuti tidak akan keluar daripada empat. Yang pertama madhab Imam Hanafi, yang kedua madhab Imam Maliki, yang ketiga madhab Imam Syafi'i, dan keempat madhab Imam Hambali. Ngan rata-ratana di urang mah Syafi'iyah, betul. Madhabna madhab Imam Syafi'i, Asy'ari, Syafi'i karena memang mayoritasnya mengikuti madhab Imam Asy'ari. Mana anu mengikuti karena madhab Imam Maturidi teh ngan hukur Imam Hanafi. Imam Hanafi dalam segi akidahna itu mengikuti Maturidiyah, sementara Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu mengikuti madhab Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Kira-kira yang saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lanjut apa jangan? Jatuh apa jangan? Betul. Ibu bapak hadirin yang rahimakumullah, kahiji karakter hiji berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, lamun madhab fikih mual keluar tinu opat antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang kedua, ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu tentang rukun Islam dan rukun iman. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini rukun Islam aya sabaraha, rukun iman aya sabaraha. Betul, betul. Sebagaimana hadis tentang Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang syariat Islam. Dina hiji waktu Kangjeng Rasul kerkumpul jeung para sahabat, kari-kari jol bae. Hiji jalma anu tadi kenal, putih bajuna tapi bersih, tapi di antara anu sahabat anu aya di neta anu kenal seorang musafir, tapi teka tingali tanda-tanda musafir. Jelma anu aya anu kenal hiji-hiji acan tapi bajuna bersih. Begitu datang ka Kangjeng Rasul langsung calik dina gigireun Rasul, bertanya ka Kangjeng Rasul, "Hai Muhammad, tahukah engkau tentang Islam? Apa itu Islam?" Baru ditanyakan bahwa al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa antuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahijjal baita man istata'a ilaihi sabilan. Bunyal Islam ala khamsin. Rukun Islam ayat 5. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dan Muhammad adalah utusan. Wa tuqimas salat, yang kedua mendirikan. Wa tu'tiya zakat, yang ketiga menunaikan. Wa tasuma ramadan, anu kaopat puasa di bulan. Wa tahijjal bait, anu kalima munggah haji ka baitullah. Itu rukun Islam Ahlus Sunnah wal ayat sabaraha? Ayat 5. Lalu malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasul, "Wahai Muhammad, apa itu iman?" Jikanya Rasul, "Saya tidak tahu." Dijawab oleh malaikat Jibril, "Al-imanu an tu'mina billah." Yang dinamakan iman
engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun Islam 5 jumlahna, rukun iman genep bilang ngana. Itu rukun Islam, rukun iman ahlu sunnah wal. Jadi lamun andai kata ayah ngaku-ngaku jalma, ngaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah, dia ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi rukun imanah henteu akur, rukun Islamna henteu akur, kira-kira eta ahlu sunnah asli apa palsu? Asli apa palsu? Tarima apa ulah? Ulah. Tuh. Ini dari keyakinan dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri ahlu sunnah wal jamaah dari sumber hukum. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa sumber hukum itu ada 4. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis Nabi as-sunnah, yang ketiga ijma ulama, yang keempat al-qiyas berdasarkan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa atii'ur rasuli wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Nah, berdasarkan ayat ieu firman Allah surat An-Nisa ayat 59, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa sumber hukum yang disepakati itu ada 4 sumber. Yang pertama Al-Quran sebagai sumber utama, yang kedua as-sunnah, yang ketiga al-ijma, dan 4 al-qiyas. Jadi ibu bapak hadirin, kita bisa mengetahui, kita bisa yangkung menghukumi, kita langsung bisa memponis kalau seandainya ayah jalma, ayah ustad, ayah kiai, ayah ulama datang ke dia mengajarkan tentang ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia tidak percaya dengan hadis Nabi, tidak percaya dengan kias, dia tidak percaya dengan ijma ulama, kira-kira itu ahlu sunnah wal jamaah asli apa palsu? Asli apa palsu? Tarima apa jangan? Tuh. Banyak yang sekarang tidak mau menerima ijma ulama. Banyak sekarang yang anti dengan ijma ulama. Banyak sekarang yang anti dengan kias. Di Cimanggu mata can datang insya Allah, tapi bu pak masya Allah tinggali di daerah-daerah kota. Subhanallah, berapa banyak orang yang ingkar tidak mengakui dengan ijma ulama. Mereka mencaci maki Imam Syafi'i, mereka mencaci maki Imam Maliki, mereka mencaci maki para ulama mujtahid mutlak. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Jadi saya katakan sekali lagi, jika ada ulama, ayah kiai, ayah abuya sekalipun, sorbana ngagapui sekalipun, gede datang ke dia menfatwakan ahlu sunnah wal jamaah, dia mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia tidak percaya ijma ulama, dia tidak percaya kias, kira-kira itu ahlu sunnah wal jamaah asli apa palsu? Asli apa palsu? Terima apa jangan? Kira-kira dikumakan kurang dia tuh. Jelas cukup tilu karakter makanya aya sabaraha 100 hiji. Masya Allah. Masya Allah. Yang keempat bu, ciri daripada ahlu sunnah wal jamaah tentang seputar Al-Quran.
Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamul, firman Allah. Dia bukan makhluk. Betul, betul. Sampai Imam Malik dipukul, dipenjara penguasa pada saat eta supaya mengatakan Al-Quran itu hadis. Imam Malik rela dipukuli, rela dipenjara sampai berdarah-darah mempertahankan prinsip bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Betul, betul. Dan Al-Quran baik lapad ataupun maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berdasarkan pemikiran daripada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Lapatnya dari Allah, maknanya pun dari Allah. Min haisul labdi minallah wa min haisul makna minallah. Redaksi dan maknanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah yang wajib kita muliakan. Al-Quran adalah kalamullah yang wajib kita sucikan. Al-Quran adalah kalamullah yang wajib kita agungkan. Sehingga saking agungnya Al-Quran, saking mulianya Al-Quran, saking sucinya Al-Quran, ketika orang rek asup WC menang tante mawa Al-Quran, menang tante. Saking sucinya Al-Quran, orang teboga wudu menang te nyabak Al-Quran. Saking sucinya Al-Quran, orang yang head, orang yang nipas, orang yang boga junub menang te nyabak Al-Quran, menang te maca Al-Quran. Yakin, yakin Al-Quran adalah kalamullah, betul. Al-Quran adalah kitab suci Allah, betul. Yang suci, betul. Yang wajib kita anggungkan, yang wajib kita muliakan, betul. Yang wajib kita jaga dan kita pelihara. Sehingga andai kata ada orang yang berani menghinakan Al-Quran, menginistakan Al-Quran, mengejek Al-Quran, mengotori Al-Quran, maka umat Islam wajib untuk diam, untuk berjuang melawannya. Betul, betul, betul. Maka nawas, namun andai kata ayah jelema ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi menghinakan Al-Quran, atanapi Al-Quran dihina, Al-Quran dinista, lain ngabela kalah kacicing bae. Kira-kira Ahlussunnah wal Jamaah apa lain? Palsu apa asli? Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah suci, Al-Quran adalah mulia. Sehingga saking muliana tidak boleh kita pegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Tidak punya wudhu boleh tidak pegang Al-Quran. Kernipas kerhead boleh tidak pegang Al-Quran. Kerjunub boleh tidak baca Al-Quran. Betul. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira ya saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Dia mengerti apa tacan? Ngerti tacan? Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Pan repeh bayi ya. Lanjut ulah. Betul. Masya Allah. Terus ayah sajam. Nuka sabar ka opat karake. Kalima. Kalima. Yang kelima, ciri Ahlussunnah wal Jamaah yaitu tentang hadis Nabi. Hadis Nabi ini terbagi dua, Bapak. Sumber hukum yang kedua, ada yang hadisnya mutawatir itu bersifat qot'i, yang sahih ataupun yang hasan. Ada hadis yang sifatnya ahad bersifat zonni, sangkaan. Hadis pun bermacam-macam, ada sahih lidatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan lidatihi, ada hasan li ghairihi, ada hadis maudhu, ada hadis marfu, ada hadis mauquf dan lain sebagainya. Hadis sahih
lumayan hadis sahih. Hadis sahih teh mana? Hadis-hadis anu diriwayatkeun Bukhari Muslim itu geus jelas sahihna. Qat'i. Geus teu diragukeun deui kesahihannya. Gitu. Hadis hasan. Hukum hadis moal keluar tina tilu. Mun teu sahih, hasan, maudhu. Hadis sahih, hasan, dhaif. Maudhu mah itu mah kaasupkeun kana hadis munkar. Teu bisa dianggap hadis kena di dalamnya kebohongan. Hadis hasan yang hadis sahih itu bisa dijadikan dalil untuk akidah dan hukum. Sementara hadis dhaif itu bisa dijadikan dalil untuk manakib dan fadhailul a'mal. Bedanya, hadis sahih dan hadis hasan itu bisa dijadikan dalil hukum dan akidah. Jadi kita kalau mau menghukumi tentang dalil hukum dan akidah mesti harus mengambil dari hadis sahih dan hasan. Tidak boleh mengambil hadis dari hadis dhaif, kecuali fadhailul amal, targhib wa tarhib, tabsyir wa tandir, silahkan kita mengambil daripada hadis dhaif. Jelas betul Masya Allah. Selanjutnya nu kasabaraha nu kagenap. Betul, anu kagenap tentang Imam Mahdi lain ke Mahdi nya nade ulah kapahili Imam Mahdi. Kita Ahlussunnah wal Jamaah percaya bahwa nanti sebelum hari kiamat Allah akan mengutus satu manusia yang sangat mulia, dzurriyyah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad, mendapatkan gelar Al-Mahdi, akan memimpin dunia dengan penuh keadilan, memakai hukum khilafah dan syariah. Beliau dinamakan dengan Imam Mahdi. Kira-kira orang dia percaya tante bahwa suatu saat Imam Mahdi bakal turun? Percaya apa tidak? Imam Mahdi itu adalah keturunan zuriyah daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nama beliau adalah Muhammad. Imam Mahdi akan memimpin dunia dari Sabang hingga Merauke, dari Masyrik hingga Maghrib. Imam Mahdi akan memimpin dengan adil. Imam Mahdi akan tegakkan khilafah dan menegakkan syariat Islam. Yakin? Percaya? Jadi andai kata ada orang yang mengajarkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah, dia mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia tidak percaya tentang Imam Mahdi, tidak percaya dengan kekhalifahan Imam Mahdi, tidak percaya dengan syariah yang dibawakan Imam Mahdi. Kira-kira itu Ahlussunnah wal Jamaah asli apa palsu? Asli apa palsu? Terima apa jangan? Terima apa tolak? Yakin? Lanjut kasabaraha katujuh. Yang ketujuh, ciri Ahlussunnah wal Jamaah percaya tentang adanya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina wengi ayeuna sajabati urang ngamarayakan haflah daripada walimatul khitan, kita merayakan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj itu adalah suatu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj itu adalah fakta dan nyata, bukan suatu kebohongan. Betul? Sadayana percaya karena Isra dan Mi'raj? Yakin? Beriman? Alhamdulillah. Sehingga andai kata orang terpercaya karena Mi'rajna Nabi, karena Isra'nya Nabi, kufur apa hente? Kafir apa hente? Murtad apa tidak? Murtad, saudara. Wa Isra'u sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa sabitun binasil Qur'an wa bil ahadisi sahihatil masurah.
paman ankarahu faqad kafara. Isra'nya Nabi diisrokeun anak Kangjeng Nabi dimulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sabitun min hasil Quran, itu telah ditetapkan dalam nas Al-Quran. Wabil ahadis sahihatis masyhurah, dalam hadis-hadis Nabi yang sahih dan masyhur. Paman ankarahu, sehingga sing sajalma anu inkar teu percaya kana Isra na Nabi faqad kafara, mangka eta jelma hukumna hukumna mur. Jadi jelma anu teu percaya kana Isra na Nabi kufur apa henteu? Murtad apa tidak? Saya mau bertanya, sadayana orang dia percaya tante kana Isra na Nabi? Percaya tante kana Mi'raj Nabi? Yakin? Percaya bahwa Isra dan Mi'raj itu sebuah fakta dan nyata, betul? Alhamdulillah. Isra-nya Nabi, Mi'rajnya Nabi itu ruh dan jasad, betul? Bukan hanya ruhna tapi bersikut jasadnya, bukan hanya jasadnya saja tapi berikut anu ngajadi roh dan jasad. Karena lamun roh wungkul ngimpi ngarana, bener teu? Lamun ngimpi mah orang bisa tidak ke Mekah, bener teu? Entah aneh. Mi'rajna Nabi, Isra-nya Nabi itu dengan ruh dan jasad. Terjadi di bulan Rajab tanggal 27. Dan ketika Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala membuka hijab, dinding penghalang, tirai, sehingga Rasul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mukalamah dengan Allah dan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Rasul waktu Isra dan Mi'raj selain bisa mukalamah dengan Allah, mendengar kalam Allah anu qadim anu tetap di zat Allah, juga Rasulullah bisa melihat zatnya Allah. Itu khususiat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, karena selain Nabi tidak akan ada yang mampu dan bisa melihat zat Allah waktu keraya di alam dunia. Jangan pun kita, Nabi Musa alaihissalam minta hayang ningali kana zat Allah, teu bisa ngadenge kana kalamullah tapi teu bisa ningali kana zat Allah. Setelah Nabi Musa mukalamah jeung Allah, mendengar kana sifat kalamullah anu qadim anu tetap di zat Allah, kumaha? Nabi Musa minta ke Allah, ya Allah, hayang tiasa ningali kana zat Allah. Jika Allah lantaroni, wahai Musa, sampai kapanpun selagi engkau hidup tidak akan pernah bisa melihatku. Walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lamun anjeun keukeuh Musa hayang ningali kana zat kaula, sok tingali ku anjeun gunung. Fa in istaqarra makanahu, lamun eta gunung tetap dina tempatna, fasawfa tarani, niscaya anjeun bakal tiasa ningali kana zat kaula cek Allah. Begitu Nabi Musa ningali kana gunung Turusina, harita keneh gunung Turusina ngalaketai ancur. Sebab naon? Sebab Allah nempelkeun saeutik cahayana dina gunung Turusina. Jadi melihat kana zat Allah keur waktu hirup keneh itu khususiat bagi Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga konsekuensi akidahnya saudara, sing saha jalma anu ngaku pernah ningali kana zat Allah yaqdotan dalam keadaan melek keur waktu di alam dunia, saur Syekh Nawawi Tanah Ara Al-Bantani di dalam kitab Fathul Majid, faqad kafara, nyata teu deui eta jalma hukumna murtad waktu di alam adapun mungkin di alam akhirat mah mudah-mudahan urang sadayana tiasa ningali kana zat Allah, amin. Karena yakin setiap jalma mukmin asup ka surga
bakal tiasa ningali kana dat Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idin nadhirah, wajah-wajahnya orang-orang mukmin di hari kiamat nanti nadhiratun, bakal penuh bercahaya. Alhamdulillah ila rabbiha nadhirah, dan yakin bakal tiasa ningali kana dat Allah subhanahu wa ta'ala. Sataurawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badari, kata Rasul. Bahkan ningali kana dat Allah di alam surga itu salah satu kenikmatan anu paling istimewa. Mudah-mudahan orang sadayana saja bati biasa asup surga sehingga orang tiasa ningali kana dat Allah. Amin. Itu kenikmatan yang paling luar biasa. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban kepada Rasul dan umatnya dari awal 50 sholat sampai jadina 5 waktu. Itu adanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Betul? Betul. Itu ciri ahlu sunnah wal. Jadi lamun andai kata ayah kiai, ayah ulama, ayah ajengan, ayah ustad datang ke dia memfatwakan ahlus sunnah wal jamaah, ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi terpercaya Isra Mi'raj Nabi, kira-kira ahlus sunnah wal jamaah asli apa palsu? Tarima apa ulah? Tarima apa ulah? Usir apa kumahakeun? Masya Allah. Lanjut, lanjut, lanjut. Tacan bosan, tacan bosan. Cek ibu-ibu pan aing make na teresep cenah ku ieu mah teu lalagaan je. Aing mah teu bisa lalagaan mah singga. Lanjut, lanjut, lanjut. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Masih banyak. Ada 101 daripada ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah yang kalau kita kaji, kalau kita bahas mungkin sampai subuh moal kudu anggeus. Moal kudu anggeus lah, daripada orang tunduh, yuk mending orang sholawatkeun bae nalar ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Siap sadayana? Siap kompak? Siap nurutan? Yuk salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salam ala yasin habibillah. Singkat bang, salatullah ala taha Rasulillah, salat salamullah ala yasin billah. Wahai muslimin, wahai muslimat, mari aswaja dipegang kuat, insya Allah kita selamat dari dunia hingga akhirat. Aswatullah ala taha Rasulillah, salat ala yasin billah. Dua mazhab akidah sunni, mayoritas ikut Asy'ari, banyak juga yang Maturidi. Inilah ciri-ciri aswaja salat salatullah salam ala yasin
billah piki aswaja mazhabnya 4 Syafi'i Malik Hanafi Ahmad ikhtilaf umat membawa rahmat inilah ciri-ciri aswaja salat salamullah salatullah salam Habibillah rukun iman 6 jumlahnya rukun Islam 5 bilangannya yang ketiga ihsan namanya inilah ciri-ciri aswaja salat salamullah ala Rasulillah salat Habibillah Imam Mahdi Duriyah Nabi pasti datang tak mungkin kalah khilafah tegak juga syariah inilah ciri-ciri asja salat sumber hukum yang disepakati Quran Sunnah itu harga mati ijma qiyas wajib ditaati inilah ciri-ciri asja salat salatullah Isra Mi'raj fakta dan nyata dengan jasad dan juga jiwa melihat Allah Tuhan semesta inilah ciri-ciri asja salatullah mullah ala taha Rasulillah salat salamullah ala yasin bibillah wahai muslimin wahai muslimat mari aswaja dipegang kuat insya Allah kita selamat di dunia hingga akhirat salatullah la alat Rasulillah salat salamullah ala yasin habibillah ala yasin bibillah sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira yang saya sampaikan cukup apa tidak? Cukup jelas apa tidak? Cukup dipahami apa tidak? Cukup dimengerti apa tidak? Siap kita ngamalkan, siap kita mengamalkannya, siap kita pegang teguh, siap kita pegang teguh ahlus sunnah wal jamaah, siap kita pertahankan ahlus sunnah wal jamaah, siap kita membela ahlus sunnah wal jamaah, siap kita mati demi ahlus sunnah wal jamaah. Angkat tangannya semua, takbir takbir takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Semoga
kita diwafatkan dalam keadaan ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratih mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.